Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawwala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah, la ilaha illa ana, fa'budni aqimis shalah li dzikri. Wa qala ta'ala aidan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha al-yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahu azim. Ceramah jalan, kotaknya jalan. Berkenan dari uang belanja kita, insya Allah itu yang barokah. Andai pun tidak membawa uang, pura-pura saja masukkan tangannya ke dalam itu. Tapi jangan ngambil yang ada di dalam. Dan jangan ngasih uang besar karena susah ngambil sosoknya. Di tengah-tengah kita hadir Pak Camat, Presiden Kecamatan Padang Jaya. Presiden Kecamatan. Didampingi oleh Bapak Kepala Desa Talang Tua. Ini desa yang ajaib, Pak. Karena tidak berubah namanya, ini susah jalannya, Pak. Karena ini Talang Tua. Coba buat talang baru, mungkin bisa hotmik gitu. Ketua BPD Desa Talang Tua yang kami hormati, yang kita takzimi, sesepuh pilih sepuh di bawah kendali Bapak Haji Kusnana, Ketua MWC Padang Jaya beserta pengurus yang kami takzimi, yang kami muliakan. Mas Soim ini di luar dari acara ini kami selalu komunikasi. Tanya, lah bebungo belum mas, duriannya belum. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Acara kita ini Pak Camat live juga di TikTok. Sehingga orang luar bisa lihat, dan kita dari Desa Talang Tua, Talang Kubro, dan Unit 3 Padang Jaya. Acaranya dua, Maulid Nabi dan pengajian bulanan. Sejam untuk Maulid Nabi, sejam untuk pengajian bulanan. Di tengah-tengah kita ada mewakili pimpinan cabang Muhammadiyah. Saya teringat ada acara yang di dalam acara itu gabung NU sama Muhammadiyah. Satu bus nih. Sambil pulang dalam satu bus tuh mampir di rumah makan yang di situ ada musolanya. Kata salah satu dari mereka ngomong, kita ini sholat dulu atau makan dulu. Yang lain bilang, mendingan ingat sholat lagi makan daripada lagi sholat ingat makan. Oh, artinya kita makan dulu, makan. Selesai makan, sholat. NU sama Muhammadiyah ini mudah cirinya. Kalau Muhammadiyah dia pakai celana panjang, kalau NU pakai kain. Jadi kata yang Muhammadiyah ini, monggo, ya NU pakai kain imam. Kata yang NU, yang pakai celana panjang juga
auratnya ketutup dan sah, itu untuk jadi imam. Nggak, lebih abdul yang NU. Muhammadiyah juga lebih praktis. Berebut itu, tahu-tahu muncul dari belakang pakai celana lepis, tegak di tempat imam tuh. Silakan komat. Salat zuhur nih, begitu sudah kabirau, Bismillahirrahmanirrahim, dijaharkan. Subhanallah, kata di belakang. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah maliki yaumiddin. Subhanallah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Udah, didiamkan aja. 4 rakaat selesai. Assalamualaikum salam kanan, assalamualaikum kiri. Terus dia mundur, yang imam tadi. Dipegangnya kepala NU Muhammadiyah ini tadi, dan dia begini. Kesal, rombongan sesepuh tadi keluar, tanya, itu tadi siapa? Oh, itu Cah Gendeng Pak, nggak beres itu. Itulah galak saling dorong itu tuh. Makanya 2024 jangan main-main kita. Salah milih imam, selesai kita. Bapak Ibu yang saya hormati, kita bersyukur Pak, 2 atau 3 bulan yang lalu saya posting di TikTok saya. Itu sedih sekali Pak. Orang Langgar Jaya ke Payang untuk berobat mesti digotong 13 km Pak. 13 km digotong menuju ke jalan yang bisa dijemput oleh mobil. Namanya Mbah Syukur. Berobat sekitar kurang dari seminggu, ninggal Mbah Syukur ini. Bawanya ke dalam Pak, pakai ojek motor. Di sebelah kirinya gedebong pisang, batang pisang yang ukurannya sama berat dengan jenazah. Itu untuk Mbak. Saya tanya, ini tahun berapa? Januari apa Februari? Tahun ini 2023. Saya pikir di daerah timur yang ada model itu. Rupanya itu kejadian di Bengkulu tahun 2023, Kabupaten Kepahyang. Bengkulu Utara nih Pak Bu, ini belum ceramah sih pembukaan. 3 kali lipat dari Kabupaten Rejang Lebong. Itu. Tapi untuk urusan infrastruktur sekarang tidak ada kepala daerah yang bisa mengalahkan Pak Helmi Hasan. Seluruh jalan kota itu mulus Pak. Dan 2-3 ruas jalan provinsi diambil alih oleh kota. Khususnya jalan hibrida. Jalan hibrida itu persis Kubang Kerbau. Ada orang mancing situ karena marah dengan gubernur. Terus Pak Helmi Hasan iseng ini, kalau tidak berani, tidak ada anggarannya, serahkan ke kota. Oleh Pak Gubernur diserahkan ke kota. Dikira ini main-main. Sekarang ini diselesaikan oleh Pak Helmi Hasan, mulus Pak. Andai kata beli kopi dari Terminal Panorama itu sampai ke Hibrida itu, saya jamin kopinya tidak tumpah. Sengebut apapun, kopi ya, bukan air kopi. Ya. Nanti salah. Yang ingin saya sampaikan ini, ada kemauan nggak Pak Bupati Mian ini bangun sini? Kalau ada kemauan, bukan masalah pajaknya. Mau atau tidak? Itu. Tidak ada pajak yang mulus. Jadi tinggal itu saja kok. Ya, jangan tekan masyarakat dengan hal-hal yang demikian, sehingga ini kita bisa bangun. Itu nggak enak juga setelah saya menantang pacaran, bukan. Maksud saya pajak bayar juga. Iya. Cuman jangan alasan bayar pajak tidak, yang lainnya mulus, yang di sini tidak. Gara-gara pemian kalah, itu kan tidak fair itu. Itu yang tidak bagus gitu tuh. Makanya tidak mau nyalon lagi, takut kalah.
Tetap bersyukur ketimbang gedebong pisang, kita masih bisa lewat dengan motor dan mobil. Bapak Ibu yang saya hormati, kami tidak bisa lama ini. Karena kalau lama nanti kita tidak pulang-pulang dari sini. Seminggu yang lalu kita di Sidomukti. Cuman saya tidak tahu apakah jamaahnya sama atau tidak. Supaya berbeda, ceramahnya juga maulid kalah sama, nanti ngerutuk masyarakat. Sami mangun tekan minggu ngarep piye Ustaz. Kita cerita tentang maulid Nabi ini tidak pernah tuntas-tuntas. Kalau dibukukan mungkin lebih tebal daripada Al-Quran. Jangankan kita, Allah saja mengagungkan. Innahu hulukun azim. Akhlaknya Muhammad itu sungguh agung. Jadi tidak ada cerita kita tidak mengagumi baginda Rasulullah. Nah, saya ingin cerita di Rabiul Awal ini ada 3 peristiwa besar. Pertama, maulid Nabi. Yang kedua, tentang hijrahnya Nabi. Yang ketiga, wafatnya Nabi. 3 ini di Rabiul Awal semua. Lahirnya Nabi Rabiul Awal, hijrahnya Nabi di Rabiul Awal, kemudian wafatnya Nabi di Rabiul Awal. Kita mulai dari lahirnya Nabi. Di dalam catatan sejarah ada 3 hal yang ulama sepakat ketiga-tiganya. Pertama, 3 hal yang disepakati ulama terkait dengan maulid Nabi. 1, semua ulama sepakat Nabi itu lahir hari Senin, bukan Selasa, bukan dino Rebu. Jadi hari Senin. Semuanya sepakat. Yang kedua, ulama sepakat Nabi itu lahir Rabiul Awal. Dan yang ketiga, kesepakatan ulama disebut dengan tahun gajah. Kenapa? Ada sentimen, ada iri hati. Sudah bangunan yang megah di Yaman, namanya Al-Qules. Maunya orang sana, orang tidak lagi ke Ka'bah, tapi berkunjung ke Al-Qules, Yaman. Tapi orang tidak mau. Kesal seperti itu, Abraha ngomong dengan pasukan, itu maju wakilnya di Ka'bah, ya maka tu mau memilih. Bahasa Arabnya begitu. Hancurkan dulu Ka'bah, baru nanti mau ke sana. Itu. Ternyata belum sampai ke Ka'bah, wa arsala alaihim toiron ababil. Allah kirim utusan, yakni burung. Tak tahu bu namanya. Ababil itu bukan nama burung. Arti ababil itu berbondong-bondong. Apa kacer, apa cucak rowo, apa lebur, kita tidak tahu. Yang jelas, dari burung utusan Allah ini ngirim batu-batu dari api neraka. Abraha beserta pasukannya dengan bergajah itu seperti daun dimakan ulat. Selesai. Semua ini disepakati. Nah, yang berbeda ulama itu bu, tanggal lahirnya Pak. Ada yang bilang tanggal 12 Rabiul Awal. Itu menurut Ibnu Ishaq. Ada yang mengatakan setelah tanggal 8 Rabiul Awal. Menurut Imam Ibnu Abdul Bar. Kalau setelah tanggal 8 berarti tanggal 9 atau tanggal 10. Oleh Mahmud Bashar diadakan penelitian
riset yang benarnya tanggal belakang. Dari penelitian ini menitik beratkan, katakanlah sekitar 75% itu tanggal 9 Rabiul Awal. Terus ngapa diperingati tanggal 12? Menurut ulama, kalau diperingati tanggal 9, siapa tahu Rasul memang lahir tanggal 12. Belum pas. Kalau diperingati tanggal 12, kalau lahir tanggal 9, berarti Rasul memang benar-benar lahir. Kalau diperingati tanggal 12, dia lahir tanggal 12, pas berarti. Jadi ini untuk mengambil jalan tengahnya. Ini sampai sekarang disepakati 12 Rabiul Awal, tahun gajah, lahirnya baginda Rasulullah. Itu satu. Yang kedua, hijrahnya Nabi. Kalau di suatu tempat kita tidak nyaman, kita tidak aman, keselamatan terganggu, hijrahlah. Itu. Kenapa? Kita itu pengen aman, nyaman, tentrem, kerto, rahajo, loh, Cinawi. Terbalik-balik. Basing banget. Toto tentrem kerto rahajo. Ini. Nah, Nabi Muhammad sudah mencoba untuk mentauhidkan orang Mekah. Gagal. Bukan gagal sih, karena mereka keras wataknya. Pergi ke Taif, malah dilempari. Diutuslah utusan lebih dahulu untuk survei ke daerah Yasrib, belum Madinah namanya. Ternyata penyambutannya bagus. Akhirnya Nabi hijrah ke Yasrib. Arti Yasrib itu kotor. Begitu Nabi bisa mempersatukan antara Muhajirin Ansor, Mekah Madinah, Islam berkembang. Dari situ Islam hidup subur dan malah mengerikan buat orang Mekah yang dulunya menantang Nabi. Itu sejarah hijrahnya Nabi. Dan yang ketiga, wafatnya Nabi. Nah, ini fokus kita. Allah sampaikan Al-Maidah ayat 3 penutup daripada kenabian Rasulullah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian. Mendengar itu Abu Bakar merenung. Orang nanya, enten apa tak Pak D? Ngapa merenung? Kata Abu Bakar, "Cau dit mingo pada lebayan no." Tidak dengar apa kata Nabi tadi? Pada hari ini telah kusempurnakan agama untuk kalian. Telah kucukupkan nikmat itu. Waraditulah Islam, waraditukum Islam Madinah. Aku ridha. Islam itu agama. Kalau sudah cukup agama ini, sudah habis segalanya, apalagi yang mau disampaikan? Artinya ada kemungkinan Nabi ini akan dipanggil oleh Allah. Yang lainnya terdiam galau. Iya udah, itulah. Ternyata benar. Sebagaimana nabi-nabi sebelum ini, sebelum saya, kata baginda Rasulullah, telah wafat, saya pun akan wafat. Ini tambah sedih. Dan di detik-detik akhir kewafatan Nabi, kita pinjam kaset Zainuddin MZ. Apa itu? 3 wasiat menjelang Nabi wafat itu. As-sholah, as-sholah, as-sholah. Ummati, ummati, ummati. An-nisa, an-nisa, ittaqun nisa. Inilah materi kita. Sampai selesai kelas. Kecuali kalau mati lampu lagi. Mohon maaf, ini sudah asar nih.
Belum apa. Yang pertama kita mulai dari ummati. Ngapo Rasul mengingatkan 3 hal? Kalau tidak ada hal yang khusus dengan 3 ini, tidak mungkin, Pak. Ini yang gagal kita kaji. Itu. Ini yang lemah kita pahami. Pertama, Nabila nengok Yahudi itu terpecah 71. Nasrani itu terpecah menjadi 72. Dan umatku Islam terpecah menjadi 73. Semuanya neraka. Kecuali yang bersamaku. Kita bersama Nabi enggak? Kapan? Dengan tabi'in nak jadi kita ada ketemu itu. Siapa yang bersama Nabi? Ya para sahabat masuk surga tanpa hisab. Kita ini pakai hisab. Maka beruntung yang masih hidup ini suka ngisab. Tidak perlu repot-repot ngisab dulu. Dia lah ngisab duluan. Itu. Yang kedua, tentang ummati. Nabi Muhammad menjelang wafatnya, kata Jibril, ngomong Israel. Panjenengan wae sing medun. Aku ora tega. Jibril dak tega, Pak. Lihat Nabi itu diputuskan nyawanya itu. Begitu Israel turun, Nabi nanya, Jibril mana? Ada di atas. Lah kenapa dia turun? Nyidak tega. Jangan cak itu. Suruh turun. Kenapa ya Rasulullah? Aku kalau tidak wafal ini. Masuk kau tidak nengok. Aku nak pesan katanya. Sebelum aku wafat ini, macam mana tu butalang kubro ni? Lah ada waktu itu. Macam mana orang Padang Jaya ini? Macam mana orang Lumut Durian tempat pacur tu? Kata Jibril, tak baca pun jawab, aku naik dulu. Naik ke atas. Ya Allah, kekasihmu Muhammad bertanya, sepeninggal beliau, apa yang terjadi dengan umatmu? Bagaimana kelak di akhirat? Kasih tahu Jibril, haram neraka tu, haram surga tu terbuka kecuali Muhammad lebih dulu memasukinya. Dan tidak boleh umat-umat Nabi sebelumnya masuk ke surga sebelum umat Muhammad masuk lebih dahulu. Kita boleh akhir tahun 2003, Pak. Woi, anak siapa ini? Kita lahir tahun 2023, tapi nanti masuk surga lebih dulu dari umat Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Adam, Nabi Lut, Nabi Ilyasa. Konsekuensinya neraka juga duluan. Masuk surga baik duluan, neraka juga duluan. Kalau begitu aku tenang. Itu tentang ummati. Yang kedua, yang ketiga, kenapa Rasul mengkhawatirkan tentang ummati? Rasul pernah menyampaikan di depan jemaah, nanti kalian akan disuguhi satu minuman dari telaga. Nama telaga itu Al-Kautsar. Meminumnya begitu nikmat, nanti berkumpul. Ada saatnya nanti yang mengaku-ngaku umat Nabi, tapi diusir malaikat, melilai. Wah dia. Coba lihat. Kami umat Nabi. Apa buktinya? Nah, bukti kita umat Nabi, ada titik hitam di kening kita sebagai bentuk bekas sujud. Bercahaya muka kita karena dari wudu. Pak Ustaz, alhamdulillah akulah ada titik hitam di kini. Beruntung. Lu masuk surga lah hitam kening. Allahu Akbar.
Tidak salah itu tuh. Titik hitam itu bagai-bagai sujud. Kami ada juga, tapi kamu bukan umat Nabi. Ada yang terusir, Pak. Salah satu yang terusir nih cerita Covid nih. Ngapa cerita Covid? Covid nih bingung gitu, Pak. Tidak percaya nih caknya adonian. Kita percaya cak main-main. Saya tak tahu di Padang Jaya Pak Camat. Di kota ya Allah sebelum subuh inna lillahi wa inna, habis subuh inna lillahi wa inna ilaihi, jam 8 inna lillahi wa inna ilaihi, jam 9 inna lillahi. Wah, hilang kebanyak orang mati. Yang ambulans saya kan sekarang di Pagarewa, tidak di Bumiayu. Di Pagarewa tuh pelintasan Bengkulu kemana Pak? Bengkulu Lampung. Wah, ke selatan, ke kota, Saya tanya, ada isinya tuh, dak kata ambulan tuh, tidak. Ya jangan dihidupkan wiu-wiunya tuh. Ini tak berisi. Tambah tegang kita. Iya salah. Bukan masalah Covid-nya. Pertama itu kita temui Pak orang mati tidak dikapani. Dililit dengan plastik. Cak kalau orang dari bandara tuh Pak Ji. Ya tas kita yang dililit dengan plastik. Persis kau yang bunuh. Ya Allah. Anaknya tidak boleh nyolatkan, tidak boleh mandikan. Tidak percaya kita ni. Ngamuk orang mana kemarin tebing kaning. Tebing kaning kalau tidak salah. Apa kemumu ya? Tebing kaning. Anak tu jantungan dibilang Covid itu. Oleh kepala desanya dibuka peti dicium. Oh, kalau Covid ni aku. Oh itu kepala desa luar biasa. Nyatanya sampai sekarang saya urip kepala desa nih. Nah, ini kan isi. Nah yang jadi masalah ini, Rasul dari dulu menegaskan, kalau kita berwudu, itu Allah yang lindungi kita. Orang mau masuk masjid, mau sembahyang atau tidak, kecuali mau maling celengan, itu mesti wudu, Pak. Nah, ngapa masuk ke masjid kali dan tidak sholat? Pasti wudu. Nah, kita disuruh cuci tangan makan. Tidak cuci tangan terus. Nah, berwudu itu lebih dari cuci tangan. Itu. Aman. Dari sisi kesehatan juga seperti itu. Apalagi kalau wudunya benar. Sebab ada yang wudu yang tidak benar, Pak. Wudu yang benar itu, menghirup air ke hidung itu, air itu disedot, sampai terasa sakit di sini. Itu yang benar. Yang kita tidak. Ini belum masuk, inilah ngembus. Ya. Mananya masuk? Yang benar tuh ambil airnya, disedot. Orang yang terbiasa model itu, insya Allah yang biasa sakit pala, tidak akan mengkonsumsi paramik lagi. Karena itu obatnya. Tidak percaya, coba dulu. Kalau masih juga, apalanya memang keras itu, keras pala. Nah itu. Itu sudah diperiksa berdasarkan kesehatan. Bukan cuci tangan. Tapi kita cuci semuanya termasuk cuci hati. Nih kata Nabi Sau supu pakum. Fa inna taswatu supu piminta mamis salah. Saf rapat dan lurus. Salat berjamaah syaratnya 2. Safnya rapat dan lurus. Kita bikin setengah meter. Di antara saf yang jarang tuh setan. Jadi kita setan. Sempak sembayang. Saya sembayang di Masjid Nurul Iman Sukarami, Pak. Pelintasan menuju ke bandara. Tidak serakaat pun mereka menjarangkan safnya. Tidak ada, Pak. Boleh tanya kalau saya bohong. Nih saya balik ke Bumiayu masuk ke Gang Buntu. Saya ngomong, rapat, Pak. Woi, Covid ini nih. Gang Buntu jarang dimasuki orang. Orang-orang itulah. Covid dari mana? Cacam. Nah ini kita tidak kita ikuti dunia itu. Tapi yang model ini yang Nabi marah tuh mengangkangi hadis Nabi. Lebih percaya kepada ujaran-ujaran kita manusia ketimbang daripada hadis Nabi. Jadi Pak Ustaz kemarin tidak jarang. Aku ngikut Pak orang jarang pula. Macam mana lah kita nak mepet orang itu macam mana nah gitu. Kita mepet nah gitu. Paksa sembahyang macam ini. Allah. Nah ini
Itu makanya, nah yang itu tidak diperdebatkan. Orang yang ceramah maulid ini sibuk, ada ustadz yang ngomong bid'ah. Gitu. Ini kadang-kadang kita. Ini ummati. Ini yang terjadi pada kita sekarang nih Pak. Ngeri kita. Luar biasa. Yang berikutnya, kenapa Nabi takut ummati? Kita banyak salah pengertian, Bu. Ada hadis tentang sogok menyogok. Orang bilang sogok menyogok itu haram tak, Bu? Berdosa tak? Tidak. Sogok menyogok itu tidak berdosa, Pak. Carilah hadisnya yang mengatakan kalau sogok menyogok itu berdosa. Tidak ada, Pak. Yang ada hadisnya arsi wal murtasi pinnar. Yang menyogok dan yang disogok di neraka. Kalau berdosa tidak, Pak. Lah apa bedanya, Pak? Kalau berdosa boleh minta ampun. Kalau ponisnya di neraka, tidak ada ampun lagi. Macam mana pilkada ini Pak Ustaz? Tidak tahu. Aku rak dikei omah, aku menyang nang omah ae. Selesai kita. Isi Bengkulu Utara nih Pak Camat, 50% Jawa, 50% Rejang. Anggota DPR-nya 8 orang Medan. Dari mana? Aneh kan? Itu ummati. Setengahnya orang Jawa, setengahnya orang Rejang. Isinya 25 itu 8 orang Medan. Hebat orang Medan daripada orang Jawa, orang Rejang. Ngapo? Betanci orang tuh. Allahu Akbar. Agar 2024 kita ngerti. Nah. Jadi macam mana Pak Ustaz? Ambillah uangnya. Tapi carilah yang calon-calon kita supaya talang tua ini dibangun. Kalau calegnya nggak ada di sini, nggak ada orang sini, ketinggalan terus kita. Jangan terlalu banyak nyalon karena dari talang tua ini orang 11 nyalon, yang mana dipilih? Kadang-kadang itu pula, pong lagi nyalonnya tidak balik lagi. Ini bini tua tinggal, ada bini muda. Kita tanya ngapa nikah lagi? Ngikut Rasul? Ngikut Rasul. Oh. Nah ini ummati. Karena itu kita pilih orang-orang yang mau berjuang. Itu. Saya titip dan salam dari Mbak Destita. Itu. Beliau calon DPD, tidak ada kaitannya dengan DPR. Enggak, itu orang Jawa Pak. Itu bapaknya orang Seluma, ibunya orang Jawa Timur. Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang kita lihat sekarang ini. Betul kata Pak Camat, ketimbang urusan ibadah masih lumayan TikTok. Luar biasa. Untuk urusan ibadah ada mukenanya yang seminggu belum tentu sekali dicuci. Tapi untuk urusan ke pesta, stylenya bukan main. Ngadapi orang lain rapi bukan main. Tapi di rumah pakai daster yang bayunya lamasan. Pernah ibu dengar cerita tercucuk peniti tak? Istrinya mandi, suaminya dia bilang, "Ya, cuan kutang kulong. Tolong ambilkan kutang saya." Dia ambil suaminya, lagi ngambil itu, ampun. Loh Pak, kecucuk peniti. Mbok yok gentek no, kata suaminya. Gantilah kutang. Allah, kata ibunya. Pengen bungkusnya, apa isinya? Ya Allah. Pilih bungkus apa isi?
Depan suamiku dan putus sambung nepiti, carilah yang lain. Tidak mahal-mahal nian. Ditanya suami, ya gantilah dulu. Rewel nian. Nak isinya apa nak? Butuh galau kedua-duanya. Ya Allah. Tapi bukan orang Padang Jaya. Orang orang tua. Ini umat sekarang, Pak. Belum lagi soal-soal yang lainnya, Pak. Maaf, kita ini banyak kata Rasul, tapi seperti buih di lautan. Ini yang mesti kita tata kembali, Pak. Saya juga setuju kata Pak Camat, beda pilihan silakan. Jangan kita terpecah-pecah. Kita ini saudara. Itu. Yang kedua pesan Nabi, as-shalah, as-shalah, as-shalah. Apa yang bisa kita tangkap as-shalah, as-shalah? Ternyata sholat itu sulit, Pak. Kalau sholat itu gampang, masjid kita membludak terus. Anehnya, kita ini suka yang sunnah. Coba ditengok Idul Fitri. Ya Allah. Sampai ke teras sini. Yang datang itu ngomel kalau, "Bok nek gede na. Nur Rahman kecil temen. Sempet. Piye nek sholat? Setahun sekali." Itu. Ada yang duluan berangkat, imam belum mandi sudah subuh tuh, nyolat takbir sini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Imam penasaran siapa tak? Subuh-subuh Allahu Akbar takbir. Oh, rupanya beliau sembahyang setahun sekali. Tidak ngerti jam berapa orang sholatnya. Lalu Allah Allah, Allah Allah. Taraweh. Ya Allah, nak 23 rakaat datang. Ada yang di papa. Lah tua. Mbah, sholat nang omah, Mbah. Aku tarawih nang masjid. Apa cari nang wong? Wis suwe kene. Suwe tarawih nang omah. Mboten napa-napa. Wis napa ae aku. Mah. Ndak sholat di masjid. Sholat subuh tidak bangun. Tarawih itu sunat. Sembahyang Jumat, ya Allah, serami ida. Kemana jamaah ini 5 waktu? Jogo Garian tuh Pak, di Jogja, itu sampai meluap. Karena apa? Kerinduan kepada yang model ini yang kita butuhkan. Ternyata sholat ini sulit, Pak. Baik sulit menundukkan kita pribadi, maupun sulit dalam istiqomah sholatnya. Mohon maaf, saya kalau balik ke dusun, saya angkat tangan, Pak. Ngapa? Kita baru Allahu Akbar, nyala ruku. Lapo dibaca. Kita baru walad dalil. Sholat apa? Ditanya, alangkah cepatnya. Rupanya tidak baca Allahu Akbar kabira. Oke lah sunan. Tidak baca surat pendek Fatihah baik itu. Taruhlah Fatihah baik. Tapi ada rukun sholat itu tumak ninahnya. Di mana tumak ninahnya? Tidak tahu. Saya pernah negur Pak, orang sholat persis. Cak, security perusahaan besar. Tahiyat tuh. Tuntunannya tahiyat tuh tengok telunjuk kita tuh. Ini liar matu. Saya tanya Pak Imam, ditegur Pak. Bukan batal sholatnya, tapi yang seperti itu tidak ada tuntunan. Lah sudah, pacaklah dia katanya. Nah inilah kita selesai. Pacaklah dia. Sholat berjamaah bukan tidak ada di dusun Pak. Kalah orang kota tuh, tapi nunggu orang meninggal.
Nek enten sing mate, wah, sedusun semayang situ kalau. Kita numpang sholat ke masjid, tidak ada ambalnya. Kemana ambal masjid ini? Bawa tempat orang meninggal. 7 malam maghrib isya di situ. Hari ke-7 bongkar taruh. Selesai semayang berjamaah. Ke masjid tidak, di situ tidak. Kebila kemayang banyak lagi, nunggu orang meninggal lagi. Mana ada hadis yang berdiri? Ternyata susah untuk hal ini. Yang di mana tuh? Sholat wajib itu di masjid, di rumah sholat sunnah. Berarti tidak sah Pak Ustadz sholat wajib di rumah? Sah. Nah kalau sah ngapa Pak Ustadz? Saya sholat di rumah maghrib, Pak Soim baru berjalan selangkah menuju masjid, itu sudah kalah 1 langkah itu dengan pahala saya sholat di rumah. 1 langkah orang menuju ke masjid lebih besar pahalanya ketimbang sholat sendiri di rumah. Itu kenapa Rasul mengatakan la sholat tali jaril masjid illa fil masjid. Tidak dikatakan sholat orangnya rumahnya dekat masjid kecuali di masjid, supaya kita rame sholat di masjid. Kulada Pak Ustadz nganggo motor. Caranya wong pandir Pak Ustadz. Nah ngapa motor-motor kita, minyaknya kita yang membeli. Orang ngecek pandir biarlah. Pandir sholat nganggo motor. Biarlah motor-motor dia. Kita usul. Nanti akan ditanya oleh Allah, motor ini pernah dibawa ke masjid? Enggak. Lah ngapo? Kan aku suruh kau beli ini, rezekinya dari aku untuk ke masjid. Tidak perlu nyangko itu. Kemana? Paling top up nak beli chip. Oh, ya Allah, untuk top up nak nyelotnya keter baru kita itu. Ya paling 3 bulan sekali jackpot, riangnya bukan main. Itu. Padahal itu dikasih orang. Nih sholat. Untung kita lanang nih auratnya pinggang sampai ke kaki Pak. Sampai ke lutut. Ngapo? Coba tengok betino sholat. Pakai dalaman. Pakai kaos dalam. Pakai legging. Pakai manset. Pakai kain. Pakai baju, pakai mukena, tutup kepala, tutup rambut, telekung lagi. Kalau model itu cara lanang semayang, tidak ada lanang yang semayang. Ini cukup kain tak itu, tidak pakai singlet sah, cuman kita bayi tidak sopan. Woi, kata Tuhan maniyo, miang casi meker. Sholat itu bukan mudah Pak. Nah ini kenapa Rasul mengingatkan as-sholah, as-sholah, as-sholah. Jadi piye Pak Ustadz? Jangan ukur sholat orang, mari kita sendiri. Percuma kita bermajlis taklim, tapi sholat 5 waktu kita masih gagal. Percuma kita bermufakat, tapi sholat kita tidak berjamaah. Percuma kita bangun masjid besar tapi isinya kosong, kadang-kadang banyaklah lampu daripada jamaahnya. Ibu-ibu kadang-kadang majelis taklimnya bukan di kota aja, di desa aja, di kota juga. Saya hampir tiap Jumat Bu ngisi majelis, tapi tidak seluruhnya. Kalau Permata itu perhimpunan majelis taklim, 1 kelurahan itu sampai 15 masjid. Kalau 1 masjid tunggu itu 10, 150. Nah kalau di kota Pak ketua WC, tidak ada jamaah laki-lakinya. Kita tulah ustadznya yang lanang. Yang lain tuh ibu-ibu galau. Nah begitu asar berhenti kita, tengok pengurus masjid tidak ada. Terpaksa kita yang azan. Hayya 'alas shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Tengok ke belakang habis jamaah tadi. Adalah nenek-nenek tua nanya, mana orang banyak tadi nek? Hah? Jamaah banyak tadi mana?
Hah? Yang banyak tadi mana? Balik kalau. Wah. Nenek ngapain tidak balik kata? Hah? Nenek ngapain tidak balik? Rumah aku dekat sini lah. Jadi kalau neneknya jauh balik juga nenek. Ya. Tas sebesar-besar tip deck ini. Itu. Tidak muat mukena, tapi kue pengajian muat. Asal susah Pak salat itu. Kita kadang-kadang semua sama Pak Kades, dikit-dikit nyalakan imam, dikit ini nyalakan imam. Ada anggaran dari BDDes untuk Pak Imam? Ada. APBD ada? APBD kabupaten? Ada. Kalau APBDes tidak ada. Desa tidak ada kan? Ada, alhamdulillah. Ada di desa itu tidak ada Pak untuk imamnya. Tapi untuk BPD ada. Apa kerja anggota BPD ini? Iya, real baik. Kadang-kadang sholat tidak. Itu. Mandir situ, mandir sini. Kalau ada organ ya nyawer banyak. Tapi bukan di sini loh Mas. Iya so. Ngapa ceramah ini provokator saya ini? Lah maksud saya, imam itu sesepuh agama kita. Tidak bisa kita maksud. Cobalah diperhatikan. Saya sering ceritakan, ini kisahnya Pak. Cuman bukan di kita, di Malaysia. Ada masjid yang begitu besar. Pak imamnya ini, Masya Allah, dengan orang-orang, kasihnya begitu tulus. Ada orang gila main ke masjid, dia layani, dia mandikan, kasih baju baru. Orang gila ini rupanya kalau dilayani betah Bu. Datang satu, datang dua, rame lah orang gila di masjid tuh. Dikasihnya makan. Datang wartawan, Pak Imam, ini kan orang gila. Iya. Apa tidak ganggunya? Awal-awalnya ganggu, tapi kita ngomong, kalau sholat jangan di sini, main di belakang. Dia ngerti Pak orang gila tuh. Oh gitu. Jadi enggak, kata Pak Imam. Terus ditanya wartawan, kenapa Bapak melayani orang gila di masjid ini? Yang tidak gila tidak ke masjid. Yang waras. Jadi bukan masalah mudah urusan sholat ini Pak. Allah sudah kasih kemudahan. Mohon maaf Pak Imam, Pak Ketua, Pak Haji, kami tidak sholat asar nanti di sini. Karena sudah kami jamakkan tadi zuhur. Karena kami mau ke Lebong nih. Malam nanti di Lebong gitu. Itu kemudahan Pak. Kita mau ke muko-muko. Tidak usah seluruh sholatnya kita pakai. Sholatlah jamak. Bulan puasa itu Bu. Selama puasa dengar baik-baik ya. Selama puasa tuh sholat wajib tuh cuma 3 waktu. Ini ringan lah ini. Bukan 5 waktu. Selama puasa. Puasa apa Pak? Puasa apa wajib? Kalau puasa sunat, puasa wajib. Sholat itu cuma 5 waktu itu cuma 3 waktu yang sholat wajib. Ngapa? Maghrib dengan isya kita tidak puasa lagi. Sholatnya tetap wajib. Selama puasa itu yang wajib subuh, zuhur, asar. Kalau maghrib tidak puasa lagi. Kalau tidak sholat kata Pak Ustadz 3 waktu aja. Jauh perjalanan boleh jamak kasar. Itu. Tidak boleh kena air, boleh tayamum. Aku bukan masalah itu Pak Ustadz. Masalah apa? Nak mandi wajib, air tidak ada. Itu. Macam mana? Guling-guling di jalan tuh. Tidak usah. Tayamum itu ngusap muka sama tangan. Mandi wajibnya itulah tayamumnya. Sebegitu mudah Allah, tapi segitu susah gitu. Nah yang kita baca buat status. Tak nyangko sahabat, kemarin kita masih chattingan, sekarang engkau sudah pergi selama-lamanya. Al-Fatihah untukmu.
ternyata meninggal mendadak kawan akrab kita. Yang mati itu juga tidak tahu kalau dia bakal meninggal mendadak. Kita pun tidak tahu kata kita bakal meninggal mendadak. Sementara seumur hidup tidak pernah tegak di belakang imam. Begitu mati, guling depan imam. Ngishin kayak. Tidak bermalu. Seumur hidup tidak pernah tegak di belakang imam. Mati guling depan imam. Ya Allah. Kalau urusan sosialnya, apalagi orang dari seberang, Pak, apalagi orang NU, mohon maaf. Jangankan 7 hari 7 malam, sampai 40 hari yasinan tahlil tuh. Walaupun yang mati itu mati bunuh diri, masih ditahlilkan la ilaha illallah. Ini kan mati bunuh diri, biarlah la ilaha illallah, la ilaha. Sampai apa tidak terserahlah, bukan kita yang nyebut la ilaha illallah. Tidak ada orang hijau, Pak. Tetap ditahlilkan orang secara sisi kemanusiaan. Tapi dari sisi kita, apa yang mesti kita persiapkan? Itulah sholat. Susah, Pak. Yang terakhir, ummati sudah, umat kita sekarang. Maka berpikirlah kita untuk umat ini. Yang menentukan kita nih. Karena Rasul sudah menyerahkan. Antum a'lamu bin duniakum. Kamu lebih paham. Milih dunia kamu. Ngatur dunia kamu. Yang ketiga, an-nisa, ittaqun nisa. Wanita, jaga wanita. Ulama menggambarkan 5 jari ini. Wanita itu ini, Bu. Ini pejabat. Kalau kerja kades talang tua sudah dijempol Pak Camat, pajak talang tua sejak Ustadz UJH, kata Pak Camat. Kata Pak Kades, kasih Pak Camat tanggal bangun jalan kami ya. Pak Camat juga punya PR. Tapi itu tadi, jangan sawitnya banyak, pajak tidak banyak. Emah aku. Jangan tinggal talang tua. Itu. Laku bantu Pak Camat. Bayar pajaknya itu. Kalau kerja kita sudah dijempol oleh Pak Mian, wah, ngene talang tua. Apik tenan. Bangga gitu, Pak. Siapa ini? Pejabat. Ini telunjuk pengusaha. Kalau pengusaha sudah nunjuk, ngomong, nih Pak Imam, bongkar yang di dalam ini sampai ke sini. Nanti supaya tidak panas, pasang AC-nya, ambil di rumah. Orang kaya nunjuk, Pak, berlaku. Jangan kita miskin nunjuk. Ini Pak, miskin nunjuk banyak aturan. Tepis kawan. Gitu. Jari tengah ini TNI Polri. Ngapa di tengah? Supaya adil. Tidak usah meeting ke. Ini nak meeting. Ini polisi, tentara mengayomi. Itu. Posisi di tengah. Jangan nekan-nekan masyarakat. Jangan nakut-nakuti. Ini anak gadis jejaka. Maka dipasang cincin di sini. Kalau ada orang bercincin di telunjuk, jijiknya nengoknya. Jari manis aduh, ngapa pasang cincin di telunjuk? Kecuali lah penuh. Ini di sini kosong, pasang situ. Ngelek-ngelek. Manisnya jadi jari manis. Ini bujangan gadis. Indah itu tuh. Nah ini perempuan, Bu. Kecil. Tapi bisa masuk kemana-mana. Ke sini bisa. Ke sini rutin. Mak saya nak ngetes lah betulur atau belum ayam. Pakai ini. Hewan Anita. Jangan dikira ini kecil, Pak. Suten dengan ini sebesar ini jempol kalah, Pak. Apa maknanya? Ini pejabat. Kalau dimasuki Tino selesai, Pak. Tapi ajak telunjuk, suten sama kelingking. Menang siapa? Telunjuk. Ini siapa? Pengusaha. Kalau pengusaha lah ngomong, duit kabeh. Hilang pula Tino tuh. Tinggal laki buruk tuh. Selesai. Nah HP iPhone itu. Ini selesai. Ini. Maka perempuan ini Allah takdirkan kuat secara mental, Bu.
Bukti 10 duda, 10 janda. Bandingkan. 5 janda itu kalau dia menikah lagi dari 10 itu syukur. Jangan jadi sampai 3 yang nikah. Bukan tidak boleh. Banyak. Apunya senang dengan anak saya, tidaklah. Apunya bisa seperti laki yang selama ini atau tidak. Baik cara hidup maupun cara mati. Lanang, duda, 10 tuh syukur 1. Sisanya 9 betunak lagi. Saro, kita katakan saro. Karena apa? Memang tidak layak lanang tenang, sibuk nyapu nang, gosoknya itu. Itu susah. Walaupun, mohon maaf, izin Pak Camat, kita nih kadang-kadang Islam tapi tidak ngerti tugas. Ibu-ibu, mohon maaf, jangan-jangan ibu juga sering dikacangi suami. Tugas laki-laki itu bukan cuma cari nafkah. Bukan nafkah lahir dan batin. Tapi tugas suami itu masak, nyuci, gosok, gulai, ngepel. Tugas laki-laki semua. Siapa yang ngomong, Ustadz bisa saya pertanggungjawabkan kata-kata ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Laki-laki itu jangan pulang, Pak. Mendengar gini merajuk. Ar-rijal qawwamun 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin dalam rumah tangga. Dalam pemimpin harus menyenangkan yang dipimpinnya. Laki-laki itu tugasnya banyak, Bu. Lah terus ibu-ibu takon. Tugas kami apa tuh Pak Ustadz? Tugas perempuan itu cuma 2, Pak. 1 melahirkan, karena itu tidak bisa lanang. Yang kedua taat kepada suami. Kata suaminya nyapu, Bu, nyapu. Masak, Bu, masak. Ngepel, Bu, ngepel. Itu. Lah kan taat kepada suami. Selesai. Itu tugas kita Pak Sama. Tapi pahalanya diambil oleh perempuan. Nah wanita ini Allah kasih kelebihan 9 nafsunya, 1 akalnya. Kami lanang nih 9 akal, 1 nafsu. Terbalik Pak. Nikah suami istri 10 nafsu, 10 akal. Perempuan tuh lebih banyak nafsunya daripada akalnya. Maksudnya apa? Kalau dia pergi dengan kerudung kuning, itu sepatunya mesti kuning, tasnya kuning, dompetnya kuning. Kalau dia pergi dengan kerudung krem, bajunya krem, selopnya krem, tasnya krem. Ya ngapo cah ini tidak matching. Kami lanang tidak ngejo, baju putih, celana coklat, kopiah kuning. Tidak ada masalah. Tidak ada yang hijau. Dompetnya kadang-kadang koran isinya. Tidak ada masalah. Itulah. Kalau Tino itu. Tino nengok apa yang dipakai orang, dia senang. Nengok rumah orang besar, dia pengen. Lanang tidak ada yang hijau. Yang penting nyaman tidur, enak makan, selesai itu tuh. Tapi kalau Tino tidak, alangkah besar rumah besar model ini, masuk pintu pakai nekan remote. Ya Allah, di dalamnya ada kolam renang 25 kali 25. Wih, luar biasa itu. Ini. Itu Tino. Nah lanang 1 nafsunya, 9 akalnya. Cuman jangan coba-coba naik nafsu 1 nih, 9 akal digunakan juga loh. Nah ini kan. Maka perempuan itu wanita, itu wani ditata, wanito, wani ditoto. Bukan ada yang salah. Tapi kita kurang ilmu tentang masalah perbandingan laki-laki dan perempuan. Aku sering belajar juga dari ustadz-ustadz penceramah. Salah satunya Dr. Aisyah Dahlan. Kata Dr. Aisyah, lanang yang paling pengece, galak ngece itu sehari semalam paling banyak yang ngomong tuh 7.000 kata. Itu lanang. Betino pendiam 24.000. Bayangkanlah yang pendiam. Ngapunya ngomong terus. Dan itu sering kita di rumah. Baru balik kita nanya, sudah makan ya? Belum kata kita. Nanya lagi, belum nih ya? Ya belum kita. Masa belum? Nah ngapa kita ngicu bini dewe kan?
Lewat lagi nyeklak nanya, cak mana makan tadi? Sudah apa belum? Ah, terserah lah bu, kata kita. Itu lanang tidak ada cak itu. Itu. Ini wanita dijaga oleh Allah karena hatinya mudah rapuh, tapi ingatannya tajam. Itu. Kita pernah ribut tahun 2010. Ribut lagi tahun 2023, itu dikeluarkan. Bapak ingat tak tahun 2020? Masalah apa? Oh, ini apal dia runut ceritanya. Kita lah hilang itu. Itu perempuan, Pak. Kenapa perempuan mesti dihati? Itulah Allah tidak ngasih hak menjatuhkan talak kepada perempuan. Karena banyak ego ngece. Saking banyak yang ngece, kelaknya jatuh tak. Tidak senangnya ke talak gitu. Selesai gitu. Maka talak itu ada di lanang. Kalau lanang mudah menjatuhkan talak, suruhnya pakai roh. Lah tidak punya pendirian, dikit-dikit talak, dikit-dikit talak. Aku ngeri orang dusun sekarang, Pak, Bu. Talak 1 balik lagi, talak 2 balik lagi, talak 3 balik lagi, talak 11 balik lagi. Amulah talak 3 itu zina hukumnya. Sebelum istrinya nikah dengan orang lain dulu. Pas nikah dengan orang lain, lemaklah dengan lanang itu. Nah, ribut, tak usah ngomong masalah talak. Itu tuh. Biasa-biasa aja. Ini yang kadang-kadang ada yang nanya dengan saya, datang ke rumah, Pak Ustadz, macam mana hukumnya menjatuhkan talak 3 sekaligus? Tanya dengan menantu bapak tuh, paham taknya talak 3? Paham, jatuh talaknya 3 sekaligus. Kecuali dia tidak paham, talak 1 juta kau, berarti tidak paham. Nah ini wanita tidak dikasih hak seperti itu. Allah kasih rezeki warisan. Perempuan itu setengah dari laki-laki. 1 anak lanang, 1 anak tino. Duit 300 juta. Untuk anak lanang 200 juta. Untuk anak nino 100 juta. Wih, alang kelemak lanang. Lemak apa? Kelak lanang bujang hendak betunak. Orang ngecek. Uang antaran minta 100 juta. Hilang 100 duitnya. Adik gadisnya nak nikah mulu. Nya minta uang antarannya 100 juta. Nah nambah duitnya dia. Berarti lebih banyaklah duit tino daripada duit lanang. Itu hak sudah diatur oleh Allah. Akan tetapi rapuhnya perempuan ini karena memang ditakdirkan dia dari tulang rusuk laki-laki. Nah, saya galak-galak tidur tuh galak merambu-rambu, hilang berapa lah tulang rusuk. Ama hilang 4 ada loh kak nyari 3 lagi. 1 tulah kata orang rumah. Nah inilah maka wanita. Alhamdulillah derajat ibu sudah. Sekarang coba cek orang pesta bu. Nak nyok pesta di rumah muslim atau non muslim. Berapa orang yang tidak pakai jilbab? Tak ada. Arti dari sisi itu sudah bagus. Tapi kadang-kadang yang berjilbab ini pula yang neman selingkuh. Ini yang kadang-kadang. Apa masalahnya? Nafsu. Kalau nak nyari sempurna lanang nih, tidak ada yang sempurna. Begitu juga dengan kita. Maka cinta itu bukan karena cinta dunia. Kalau kita usaha untuk mencari rezeki, pasti tidak dapat rezeki kak. Keselnya bukan main. Ya Allah, percuma aja. Kesel aku. Duit habis, litak, tidak dapat. Tapi kalau kita bekerja karena Allah, insya Allah itu. Puasa sunnah itu karena Allah, ringan bu. Tapi karena kita puasa ingin sehat, pas kita sakit percuma aku puasa nih. Nah, kan kesal dewek kita tuh. Kalau kita sholat itu karena Allah, insya Allah enak batin kita. Mudah kita khusyuknya. Tapi karena kita sholat karena orang, malu itu. Karena mertua, tidak akan nyaman kita sholat. Imam baca panjang kita kesal. Mentang hafal panjang nian dibaca. Belum tentu orang apa galau. Imam baca pendek, nih tumben. Cependek biasanya panjang terus. Karena sholatnya tidak lillah ta'ala. Itu. Sibuk mengkoreksi hal demikian. Itu rahasia. Lebih banyak lagi mungkin yang belum digali tentang rahasia. Apa Rasul mengingatkan ummati as-sholat anisa ittaqun nisaan. Sayang waktu kita sudah terbatas. Nak ke Lebong tu kata Pak Soim 2 jam dari sini. Kalau kami jam 4 berangkat dari sini, jam 6 sampai situ. Jangan dikecek dengan orang Lebong kalau kami tidak mandi sore ini. Mana nak mandi lagi?
Nah, saya pikir sebatas ini yang dapat saya sampaikan. Bukan masalah hahaha ceramah kita nih, tapi 3 itu tadi. Kita umat Islam, cobalah. Potensi kita luar biasa, Pak. Sayang, zakat kita belum terkelola dengan baik. Masjid di kota itu 460 buah di kota. Saya bayangkan begini, andai kata sejumat itu 300 ribu aja, masjid raya itu 5 juta, 6 juta sejumat tuh. Itu kas hasil celengan Jumat yang lalu 6 juta sekian sejumat. Nah, sekarang kita taruh 300 ribu per masjid kali 460 itu 138 juta seminggu. Kali sebulan 550 juta, setengah miliar tiap bulan dari celengan Jumat. Itu tidak dikelola, disimpan di bank yang kayo Cino. Cino kamu nih. Kata siapa aku ni Cino? Dia pada son aku ni. Ada muncul seperti itu. Nah ini. Jadi masyarakat tidak menikmati itu tuh. Andai kata 550 juta tuh, sekota itu, satu masjid pada tegak 1 minggu. Selesai kalau untuk masjid sebesar Nur Rahman. Entah di Bengkulu Utara, saya tidak pernah ngitung berapa jumlah masjid. Potensi ini ada. Belum lagi zakat kita. Potensinya luar biasa. Bila MWC mampu mengelola demikian itu, luar biasa kita, Pak. Lazisnu kita ini berjalan dengan baik dan orang-orang sadar bahwa sawit ini ada zakatnya. Karena itu hitungannya seperti zakat mal, bukan zakat mall. Besar zakat mall tuh. Duit 1 juta tuh zakat malnya 25.000 zakat mal. Kalau zakat mall sisanya 25.000 aja. Jadi besar zakat mal. Nah, mari kita coba untuk ke depan untuk hal demikian. Saya pikir demikian, mohon maaf. Kepada Allah manapun billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.